Seorang pria diduga orang dengan gangguan jiwa bernama Denny Supriyani mengamuk dan membacok warga secara acak menggunakan golok di Desa Cimara Hilir, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 16 November 2025 sore. Sebanyak 13 warga menjadi korban dalam insiden berdarah tersebut. 5 diantaranya mengalami luka berat hingga harus menjalani tindakan medis lanjutan. Para korban terdiri dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia dengan luka yang tersebar di bagian kepala, leher, tangan, dan bahu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar, rekan Dianza Falevi. Halo, selamat pagi rekan Dianza. Selamat pagi, Anggra. Baik, bisa dilaporkan bagaimana kronologi lengkap insiden pembacokan yang melukai warga Desa Cimala Hilir, Purwakarta ini? Baik, Anggra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari Minggu 16 November 2025 pada kemarin sore telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh pria bernama Denny Supriyani, 29 tahun, yang diduga mengalami gangguan jiwa, di mana peristiwa tersebut menyebabkan belasan orang menjadi korban, ya, tepatnya ada 13 orang, 5 diantaranya mengalami luka berat dan 1 diantaranya adalah anak-anak, yang dimana 5 korban tersebut kini menjalani perawatan medis di rumah sakit, baik itu di RSUD Bayu Asih Purwakarta dan RSUD Cianjur. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa Denny ini melakukan tindakan tersebut usai cekcok dengan orang tuanya, yang dimana memang Denny ini sudah mengalami gangguan jiwa sejak 5 tahun ke belakang. Dan berdasarkan keterangan dari warga bahwa Denny ini mengalami gangguan jiwa karena ditinggalkan oleh pasangannya atau istrinya, dan bahkan warga sekitar, bahkan perangkat desa pun juga sudah menolong Denny ini untuk dibawa ke RSJ Cisarua untuk menjalani perawatan. Namun setelah menjalani perawatan, Denny setelah kembali ke halamannya yakni di Desa Cimarahilir, Kecamatan Manis, Kabupaten Purwakarta, masih mengidap gangguan jiwa. Dan terbaru kemarin pada hari Minggu, Denny ini diduga cekcok dengan orang tua hingga akhirnya keluar dari kediamannya dan menyerang secara acak menggunakan golok yang memang dibawa dari rumah. Seperti itu, Anggra. Baik rekan Dianza, lalu bagaimana kesaksian warga setempat terkait insiden penyerangan dan pembacokan ini? Baik, untuk kesaksian warga adalah sejumlah peristiwa tersebut memang sempat viral karena terduga pelaku ini sempat melarikan diri usai melakukan penyerangan secara acak. Dan untuk warga sekitar pun merasa shock mengetahui hal tersebut, memang karena memang banyak sekali korban yang terkena bacokan oleh Denny ini. Dan pengakuan warga sekitar juga, Denny ini baru pertama kalinya melakukan tindakan tersebut atau tindakan kekerasan yang sangat-sangat membahayakan terhadap korban yang dibacok. Dan memang sebelumnya tadi disampaikan bahwa Denny ini sudah mengidap gangguan jiwa 5 tahun kebelakangan karena ditinggal oleh istrinya. Dan pihak warga sekitar pun juga sudah berupaya untuk menyembuhkannya kembali untuk dibawa ke RSJ Cisarua. Seperti itu, Anggra. Baik rekan Dianza, bagaimana reaksi dari pihak keluarga korban terhadap insiden pembacokan ini? Baik, untuk pihak keluarga korban sendiri, saat Tribun Jabar temui di RSUD Bayu Asih pada Minggu kemarin malam, bahwa memang banyak sekali yang bersedih dan mengaku kaget mengetahui bahwa sanak keluarganya mengalami luka berat bahkan sampai harus dirawat. Dan memang berdasarkan keterangan dari pihak Puskesmas Maniis yang benar-benar mengantarkan atau merujuk para korban ini ke RSUD Bayu Asih, menyampaikan bahwa korban yang paling parah itu harus melakukan ronsen untuk mengetahui terlebih dahulu seberapa parah luka yang dialaminya. Bila memang sangat parah, adanya pembuluh darah yang mengalami kerusakan ataupun keretakan pada tulang, maka akan segera untuk dilakukan operasi. Seperti itu, Anggra. Baik rekan Dianza, lalu bagaimana kondisi terkini para korban luka berat yang dirawat di rumah sakit setempat? Baik, untuk terkini ada 5 orang, di mana 5 orang tersebut 4 diantaranya dirawat di
RSUD Bayu Asih, dan kemudian 1 orang anak berada di RSUD Cianjur. Mereka masih menjalani perawatan. Memang bila dilihat dari video yang beredar, sejumlah luka terlihat sangat dalam, merobek bagian kulit mereka, dan tadi disampaikan bahwa dari pihak Puskesmas Maniis juga merujuk mereka ke RSUD agar bisa mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, mengingat luka yang sangat parah. Dan tadi juga disampaikan bahwa mereka juga harus sebagian menjalani ronsen untuk mengetahui pasti apakah harus ada tindakan operasi, karena bila terjadinya kerusakan pada pembuluh darah maupun keretakan pada tulang, maka mereka harus menjalani operasi segera. Seperti itu, Anggra. Baik rekan Dianza, bagaimana proses pengamanan pelaku hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa di daerah Cisarua? Berdasarkan keterangan kepolisian, pelaku ini setelah melarikan diri, warga pun mengejar mereka ke kebun, di mana di lereng ataupun jurang yang berada di kebun tersebut, Denny ini berhasil ditangkap atau diamankan oleh warga. Dan pada saat itu Denny langsung diserahkan ke bagian Mapolsek Maniis Purwakarta, dan pada saat itu juga Polsek Maniis langsung menyerahkan ke Mapolres Purwakarta, dan hingga kini berdasarkan keterangan polisi AKP Anom, terduga pelaku pun akhirnya dibawa ke RSUD Cisarua Bogor. Seperti itu, Anggra. Baik rekan Dianza, lalu bagaimana hasil sementara pendalaman polisi terkait motif pelaku melakukan penyerangan dan pembacokan? Hasil sementara keterangan polisi baru saat ini masih memeriksa sejumlah saksi. Seperti itu, Anggra. Oke, baik. Terima kasih rekan Diansa. Selamat bertugas kembali. Kasareskrim dan dari Polsek Maniis sedang mengecek korban yang merupakan korban kekerasan di wilayah Ciramah Hilir di Kecamatan Maniis, di mana di Rumah Sakit Banyuasin ini terdapat 4 korban ya yang diduga mengalami kekerasan dengan menggunakan senjata golok. Tadi saya cek korban, alhamdulillah mendapatkan penanganan medis dalam kondisi sadar dan mudah-mudahan cepat pulih. Untuk peristiwanya diduga dilakukan oleh seseorang dengan inisial DS. Berdasarkan keterangan keluarga dan saksi, yang bersangkutan memang mempunyai riwayat gangguan kesehatan jiwa. Untuk diduga pelaku saat ini sedang dilakukan penanganan medis, diamankan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung dengan melibatkan dinas kesehatan dari pihak Polres, Puskesmas, pemerintah desa setempat, kemudian dinas sosial juga. Saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Cisarua Bandung. Kalau boleh diceritakan seperti apa sih kronologi sehingga korban bisa melakukan kekerasan tersebut kemarin? Ya, sementara masih kita dalami ya. Tapi memang informasi diawali cekcok dengan orang tuanya, kemudian yang bersangkutan keluar melakukan kekerasan dengan senjata golok terhadap orang-orang yang ditemui. Berarti goloknya dibawa dari rumah sendiri, Pak? Ya, dibawa dari rumah. Sudah kita amankan. Oke. Pak, untuk korban tadi dicek di dalam lukanya apa aja, Pak? Ya, ada beberapa luka. Nanti kita informasikan. Yang jelas korban dalam 4 orang yang dirawat di Rumah Sakit Banyuasin sedang dalam penanganan medis, sementara dalam keadaan sadar. Total keseluruhan korban berapa, Pak? 5 korban. 1 orang dirawat di rumah sakit di daerah Cianjur. Anak kecil, Pak? Informasi di bawah umur. Ada lagi? Awalnya saya sedang duduk di pos roda, tiba-tiba datang tembok seperti itu, pukul golok. Sempat ditangkis? Sempat dilawan? Enggak, saya langsung ngerumpuyuk. Jadi ibaratnya kalau bahasa Sunda mah ngabongohan gitu ya? Ya, ngomong. Dari belakang posisinya, atau sempat berhadapan dulu, Pak? Nah, sempat berhadapan. Tapi nggak tahu bawa golok? Tahu gua ada apa? Cuma pas nebasnya nggak tahu? Nggak tahu. Pas setelah ditebas gimana posisi Bapak? Maju duduk. Sempat oleng atau gimana, pingsan, Pak? Bisa pisah. Di pos lagi berapa orang, Pak, waktu itu? Dua. Oh, sama istri. Tapi istri nggak kena ya, Pak? Enggak. Langsung lari. Lagi Pak dikejar orang, Pak. Dikejar Gitu. warga.
Sebelumnya sebelum ke Bapak ada korban dulu yang kena. Ya, saya terakhir, Pak. Oh, terakhir. Tapi sebelumnya nggak dengar yang ada korban. Enggak. Enggak, gitu. Itu goloknya dari mana katanya, Pak? Ambil dari rumahnya. Dari rumahnya. Oh, dekat juga rumahnya. Berarti orang situ, Pak, orang Iya, tes biasa saya, Pak. itu tajam, Pak. Posisi golok tajam ya. Sering, Pak, dia melakukan seperti itu. Enggak. Tapi Sekarang tapi kambuh atau memang sudah ODGJ? udah gila. Oh, nggak pernah Sudah lama. sempat bawa ke RS rumah sakit jiwa katanya, Pak? Udah. Oke, Pak Indi, nuhun Pak Indi. Saya agak nama Bu Nunui. Bu Nunui dari pihak korban atas nama siapa, Bu? Atas nama Jejen. Pak Jejen. Awalnya gimana sih kejadiannya? Awalnya kan ODGJ-nya mau lewat. Terus bapak saya lagi mau pulang ke rumah. Jadinya bentrok. Terus dipukul aja. Dipukul. Pakai golok. Si ODGJ-nya dapat golok dari mana itu, Bu? Nggak tahu. Oh, Soalnya korbannya kan nggak satu, bukannya bapak saya doang gitu. Jadi udah dapat korban. berapa informasinya, Bu? Jumlahnya? Informasinya Yang tahu di sini 6 aja, dah. yang tahu di sini aja 4 ya. 4. Yang di sini kan 4. Yang di Bayu Asih 4. Iya, yang dibawa ke Cianjur 2 kalau nggak salah. Jadi semuanya berapa, Bu? 6. 6 ya. Oh. Semuanya luka bagian apa, Bu? Ada yang di leher, ada yang di kepala, ada yang Kalau Pak Jejen sendiri tangan dari kepala di sini. kepala. Itu dia sempat melawan dulu korban atau langsung dibacok sama Langsung ODGJ? dibacok. Oh, dari Langsung belakang atau di bacok, depan, terus Bu? lari. Nggak melawan. Dari Berarti si ODGJ ini membacoknya setelah si Bapak lewat atau di depan posisinya, Bu? setelah lewat. Setelah lewat di belakang gitu ya? Oh, langsung pingsan si Bapak atau gimana? Sempat Enggak, pulang? langsung itu aja, Langsung tergeletak aja. pingsan. Oh, langsung pingsan di situ sama warga dia. Si ODGJ-nya masih di situ atau udah kabur, Bu? Udah kabur, kan diburu warga. Oh, Kejar. sempat masuk ke rumah ODGJ-nya ke? Enggak, jadi jalan aja. Oh, yang nemu-nemu di jalan aja. Yang namanya jalan ada yang naik motor, Oke. terus gitu ya. dibacok. Ada anak kecil lagi main di jalan, dibacok. Ada korban anak kecil juga? Ada. Oh, berapa Itu usianya? Cianjur 1. Namanya siapa, Bu? Nggak tahu siapa. Oh. Anak kecil posisi lagi main? Lagi main di jalan. Oh, gitu. Ya awalnya tadi kami dari Puskesmas menerima laporan dari desa ada 4 korban luka bacok ya, yang 2 luka di kepala, kemudian luka di bahu satu lagi yang perempuan satu lagi luka di tangan. Jadi kita observasi tadi di Puskesmas kita tentukan kedalaman luka sama memang ketingkat keparahan. Kita putuskan untuk dirujuk karena memang tidak memungkinkan. Kemudian menerima laporan lagi memang ada beberapa lagi yang satu anak dirujuk ke Cianjur. Jadi total yang luka parah itu ada 5 ya. Jadi untuk kondisi saat ini sebenarnya lagi ditutup dulu lukanya, kemudian tadi kata dokternya di ronsen dulu ditentukan. Takut ada retak ke tulang atau bagian tendon ke pembuluh darah yang memang harus dioperasi. Dan memang tadi ada kabar rencana mau ada yang dioperasi. Tunggu dulu keputusan hasil ronsen dan pemeriksaan lainnya. Aja sih. Kalau dari pihak Puskesmas untuk penanganan korban yang ringan, sisanya di sana. Terhitung tadi terupdate itu ada 13 korban keseluruhan. Sisanya ada yang ke bidan dan juga ada yang ke Puskesmas. Yang paling parah yang 4 sama 1 ke Cianjur. Seperti itu, Pak. Ya, informasinya kenapa sih Pak itu Pak? Informasi yang saya terima sih itu memang pasien ODGJ ya, ODGJ udah lama itu pasien udah langganan ke rumah sakit jiwa, udah sama dinas juga ditangani, udah pulang dianggap istilahnya udah bisa menyesuaikan lagi sama lingkungan, cuma memang sering timbul lagi seperti itu. Obat juga sering dikasih, obat-obatan gangguan jiwanya, cuman memang lagi kambuh dan memang langsung menyerang warga gitu. Seperti itu Pak. Untuk senjata yang diperoleh
ODGJ ini dari mana sih? Sementara sih sebenarnya informasi yang saya dapat sih itu memang dia bawa sendiri. Terus kan orang tuanya juga sering ke kebun tuh sama beliau si pelakunya, sering ke kebun juga, sering ngambil kayu bakar dan lain-lain. Jadi memang senjatanya itu diperoleh dari rumahnya sendiri. Kameramen. Waduh. Bikin sepatu gitu. Binang, Gotong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.